Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedoyo, para penonton olah roso. Hari ini, kita akan menyusuri sejarah kelam sekaligus heroik di tanah Jawa. Ketika benteng-benteng, Mataram bergetar oleh suara perang. Sebuah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan ambisi yang mengubah wajah kerajaan terbesar di Nusantara pada abad ke-17. Bayangkan hamparan sawah hijau membentang, hutan lebat menyelimuti perbukitan, dan di tengahnya berdiri benteng-benteng kokoh Mataram sebagai simbol kekuasaan Sultan Agung. Namun di balik kemegahan itu, rakyat menjerit di bawah beban pajak yang berat. Sementara seorang panglima muda bernama Trunojoyo mulai menapaki jalan untuk mengguncang kerajaan. Trunojoyo bukan sekadar pemberontak biasa. Ia adalah seorang pemimpin karismatik, cerdas, dan penuh strategi. Dengan pasukan yang kecil, namun loyal, ia mulai merebut benteng-benteng kecil di wilayah Madura dan Jawa Timur. Setiap kemenangan menambah keberanian rakyat yang tertindas sekaligus menimbulkan ketakutan di istana. Kabar tentang kebangkitan Trunojoyo menyebar seperti api di padang rumput, membuat Sultan Agung harus mengalihkan perhatian dari ekspansi utara yang menantang Foch Belanda. Di desa kecil dekat benteng Plerit, Trunojoyo berdiri di atas bukit sambil menatap benteng yang akan menjadi target pertamanya. Asap dari tungku-tangku rumah penduduk menandakan persiapan perang telah dimulai. Ia menatap pasukannya, anak-anak muda yang bersumpah setia padanya, dan berbisik dengan suara yang penuh tekad, "Hari ini, kita menulis sejarah. Tidak untuk diri kita, tapi untuk rakyat yang tertindas. Mataram harus merasakan keadilan." Seruan Trunojoyo menggema di udara malam, membakar semangat para pejuang. Strategi malam itu sudah dipersiapkan. Serangan mendadak dari sisi selatan. Ketika penjaga benteng lengah, pedang, tombak, dan panah sudah siap. Benteng-benteng Mataram, meski kokoh, tidak selamanya tak terkalahkan. Di Istana Plerit, Sultan Agung menerima laporan dari Panglima Istana. Benteng-benteng kecil di timur telah direbut Trunojoyo. Wajah Sultan Agung muram. Ia memahami bahwa jika Trunojoyo berhasil menguasai lebih banyak wilayah, kekuasaannya bisa terancam. Dengan suara pelan, namun tegas, ia bergumam, "Foch tidak sabar menunggu kita lemah. Trunojoyo harus dihentikan sebelum mereka mencampuri urusan kita." Hari berikutnya, Mataram bersiap menghadapi badai perang yang akan mengubah sejarah Jawa. Rakyat, prajurit, dan bangsawan semua terjebak dalam permainan kekuasaan yang menegangkan, di mana setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Para panglima berkumpul di ruang strategi, membahas rencana serangan balik yang harus menundukkan pemberontakan Trunojoyo sebelum bertambah luas. Di sisi lain, Trunojoyo memeriksa pergerakan pasukannya, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan musuh. Ketegangan mencapai puncaknya ketika malam serangan tiba. Pasukan Trunojoyo bergerak sunyi di bawah cahaya rembulan, menyelinap melewati hutan, menghindari patroli benteng. Setiap langkah mereka diiringi doa dan tekad. Setiap napas terasa berat, namun semangat juang membara lebih kuat dari rasa takut. Di dalam benteng, penjaga yang lengah menjadi sasaran serangan mendadak. Panah melesat, pedang bertemu pedang, dan malam itu berubah menjadi lautan api dan teriakan. Pertempuran berlangsung brutal. Trunojoyo menampilkan kecerdikannya dengan menyerang dari arah yang tak terduga, membingungkan pasukan Mataram yang lebih besar. Benteng yang semula dianggap tak tertembus mulai goyah. Di saat yang sama, kabar tentang serangan ini sampai ke istana, membuat Sultan Agung menegaskan kembali strategi pertahanan, mengirim bala bantuan, dan menyiapkan taktik balasan. Konflik ini bukan hanya soal pedang dan panah, ia juga soal hati, kesetiaan, dan pengkhianatan. Beberapa bupati dan panglima Mataram mulai meragukan keputusan Sultan Agung. Sementara rakyat yang menderita pajak merasa bahwa Trunojoyo adalah simbol harapan baru. Politik dan perang bergabung dalam satu aliran yang berbahaya, di mana setiap langkah salah bisa berarti kehancuran total. Di tengah perang,
Trunojoyo menatap benteng yang mulai runtuh sebagian. Ia tersenyum tipis, bukan karena kemenangan, tetapi karena ia tahu perjuangan baru dimulai. Setiap benteng yang jatuh membawa konsekuensi, dan setiap langkah harus dipikirkan dengan matang. Malam itu, di bawah cahaya bulan dan langit yang gelap, benteng-benteng Mataram mulai bergetar oleh keberanian dan ambisi yang saling bertabrakan. Sementara itu, Sultan Agung menarik napas panjang di ruang strategi. Kekuasaan kerajaan yang luas kini berada di persimpangan jalan. Ia sadar bahwa sejarah akan mencatat setiap keputusan yang dibuat malam itu, dan bahwa benteng-benteng yang kokoh sekalipun bisa runtuh jika strategi dan hati tidak selaras. Pertempuran malam itu menjadi titik awal dari rangkaian konflik yang lebih besar. Trunojoyo berhasil menancapkan keberanian dalam pasukannya. Sementara Mataram menyadari bahwa ancaman dari dalam sama beratnya dengan tekanan dari Foch, Jawa abad ke-17 kini menjadi saksi perjuangan yang akan dikenang sepanjang masa, di mana setiap benteng, setiap pedang, dan setiap nyawa memiliki cerita sendiri. Inilah awal dari kisah epik. Benteng Mataram mulai bergetar, rakyat berjuang di bawah tekanan, dan sejarah menunggu langkah-langkah yang akan menulis babak baru bagi kerajaan terbesar di Nusantara. Dalam gelap malam, satu hal menjadi jelas. Keberanian dan strategi akan menentukan nasib Jawa, dan setiap keputusan akan tercatat dalam tinta perjuangan yang abadi. Pagi berikutnya, kabut tipis menyelimuti desa-desa di sekitar benteng Pelarit. Asap dari sisa-sisa pertempuran malam masih mengepul ke langit, menandakan betapa sengitnya bentrokan yang baru saja terjadi. Trunojoyo dan pasukannya berdiri di atas bukit, menatap benteng yang sebagian temboknya hancur, namun belum sepenuhnya jatuh ke tangan mereka. Matahari pagi yang menembus kabut seakan menyoroti jalan panjang yang masih harus ditempuh. Trunojoyo menundukkan kepala, mengamati medan perang. Ia tahu kemenangan awal hanyalah langkah pertama. Kita tidak boleh terlena, gumamnya. Mataram masih kuat, dan Sultan Agung tidak akan tinggal diam. Setiap benteng yang kita kuasai akan menjadi target balasan mereka. Pasukan Trunojoyo mulai bergerak, memperbaiki posisi, dan menata kembali logistik. Rakyat yang selama ini menderita di bawah pajak berat mulai ikut membantu, membawa air, makanan, dan obat-obatan bagi prajurit yang terluka. Semangat mereka menjadi bahan bakar tambahan bagi pemberontak muda itu. Di sela-sela persiapan, Trunojoyo mengumpulkan panglimanya, merinci strategi berikutnya. Mereka berencana menyerang benteng kedua, lebih besar dan lebih kuat dari Pelarit, dari sisi utara yang dijaga lebih ketat. Di sisi lain, Sultan Agung tidak tinggal diam. Di ruang strategi istana, ia mengumpulkan penglime andalannya. Peta Mataram terbentang di atas meja kayu, penuh catatan tentang benteng, pasukan, dan jalur suplai. Trunojoyo mulai menunjukkan ambisinya. Kata Sultan Agung, menatap garis-garis pergerakan di peta, kita harus menghancurkan pemberontakan ini sebelum ia menguasai lebih banyak wilayah. Foch bisa memanfaatkan kelemahan kita. Jika kita lengah, rencana balasan pun dibuat. Pasukan cadangan dikirim ke benteng yang paling rentan, sambil menyiapkan strategi jebakan. Pengintaian dilakukan di malam hari untuk mengetahui titik lemah pasukan Trunojoyo. Semua ini dilakukan dengan ketelitian, karena Sultan Agung memahami bahwa setiap kesalahan dapat menjadi bencana. Malam itu, Trunojoyo memimpin pasukannya menyusup ke benteng kedua. Angin malam berhembus dingin, menambah ketegangan di medan perang. Pasukannya bergerak sunyi, melewati pepohonan dan peret-peret yang dibuat untuk perlindungan. Panah sudah terpasang, pedang terhunus, dan setiap prajurit menahan napas. Saat mereka mendekat ke tembok benteng, suara penjaga yang lengah terdengar samar. Serangan dimulai. Trunojoyo membagi pasukan menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyerang dari berbagai arah. Lonceng peringatan berbunyi.
dan suara perang menggema di antara tembok-tembok benteng. Benteng yang sebelumnya dianggap tak tergoyahkan, mulai retak di bawah strategi cerdik Trunojoyo. Prajurit Mataram yang terkejut mencoba membalas, namun kekuatan dan koordinasi pemberontak mulai menaklukkan mereka. Di tengah pertempuran, Trunojoyo melihat beberapa prajuritnya terluka. Ia turun dari bukit untuk membantu, memberi semangat, dan memimpin serangan dari dekat. Keberaniannya menular, membuat pasukannya semakin berani. Namun, pertempuran ini bukan tanpa pengorbanan. Banyak prajurit gugur, dan darah menodai tanah yang subur. Trunojoyo tahu, kemenangan tidak datang tanpa nyawa yang harus dipertaruhkan. Sementara itu, di Plerit, Sultan Agung menerima laporan awal dari pengintai. Trunojoyo menyerang benteng kedua, kata seorang panglima. Pasukannya terlihat terorganisir dan berani. Wajah Sultan Agung menegang. Ia segera memerintahkan bala bantuan tambahan dan memeriksa rencana cadangan. Foch juga mulai menunjukkan minatnya, mengirim kapal pengintai di pesisir utara untuk memantau pergerakan pasukan Mataram, yang membuat situasi semakin rumit. Pertempuran berlanjut hingga tengah malam. Kedua pihak mengalami kerugian, namun Trunojoyo berhasil menembus salah satu gerbang benteng. Benteng yang tadinya menjadi simbol kekuatan Mataram kini mulai goyah, membuat pasukan kerajaan kehilangan moral. Trunojoyo mengambil kesempatan ini untuk memperkuat posisi, menempatkan pasukan cadangan, dan menyiapkan pertahanan dari kemungkinan serangan balasan. Di tengah malam itu pula, beberapa panglima Mataram mulai mempertanyakan strategi Sultan Agung. Ketegangan mulai muncul di antara para pemimpin kerajaan. Sementara itu, rakyat yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mulai bergairah, melihat bahwa pemberontakan Trunojoyo mungkin membawa perubahan. Mereka membawa air, obat-obatan, dan makanan ke pasukan pemberontak, membantu mereka mempertahankan benteng yang baru direbut. Ketegangan antara strategi, keberanian, dan pengkhianatan semakin terasa. Trunojoyo menyadari bahwa perang ini bukan hanya tentang menguasai benteng, tetapi juga hati rakyat dan loyalitas Panglima Mataram. Setiap keputusan yang dibuat malam itu bisa menentukan nasib seluruh wilayah Jawa Timur. Saat fajar mulai muncul, benteng kedua telah berada di bawah kontrol Trunojoyo. Meski dengan banyak korban di kedua belah pihak, pasukannya merayakan kemenangan kecil ini. Tapi Trunojoyo tetap waspada. Ia tahu bahwa Sultan Agung tidak akan tinggal diam, dan bahwa benteng-benteng berikutnya akan lebih sulit untuk ditaklukkan. Matahari pagi menembus kabut, menyoroti medan perang yang penuh kehancuran dan keberanian. Benteng yang jatuh menjadi simbol pertama dari keberanian rakyat yang bersatu, sekaligus peringatan bagi kerajaan bahwa Trunojoyo bukan lawan yang bisa diremehkan. Strategi dan keberanian akan terus diuji, dan setiap benteng yang direbut menjadi langkah menuju konflik yang lebih besar, yang akan menentukan masa depan Mataram dan sejarah Jawa abad ke-17. Dengan benteng kedua di tangan, Trunojoyo menyadari satu hal penting. Perang ini bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi tentang keteguhan hati dan semangat rakyat. Ia menatap horizon, menyadari bahwa perjalanan panjang masih menanti, dan bahwa sejarah sedang menunggu langkah-langkahnya. Setelah merebut benteng kedua, Trunojoyo memusatkan perhatian pada benteng-benteng berikutnya. Ia tahu kemenangan awal hanyalah permulaan, dan Sultan Agung pasti menyiapkan strategi balasan yang lebih licik. Rencana Trunojoyo harus matang. Tidak boleh ada celah. Setiap prajurit, setiap gerakan harus terkoordinasi dengan sempurna. Malam-malam dihabiskan untuk menyusun taktik, mempelajari medan, dan menempatkan pengintai di posisi strategis. Sementara itu di Istana Plerit, ketegangan semakin memuncak. Sultan Agung berkumpul dengan panglima-panglima setianya, memeriksa pasukan dan persediaan. Namun ada masalah lain yang lebih sulit dikendalikan. Loyalitas beberapa panglima mulai goyah. Beberapa di antaranya merasa Trunojoyo
sebagai simbol harapan rakyat. Sementara yang lain khawatir ambisi pribadi mereka akan kalah jika pemberontakan tidak segera dihancurkan. Suasana di istana tegang. Sultan Agung menatap wajah para panglima, mencoba membaca niat mereka. Setiap benteng yang jatuh adalah pukulan bagi kita. Namun, pengkhianatan di dalam bisa lebih mematikan daripada serangan musuh. Gumamnya, ia menegaskan kembali bahwa strategi harus cermat. Dan setiap pasukan cadangan siap menghadapi kemungkinan pengkhianatan dari dalam. Trunojoyo, di sisi lain, mulai menghadapi dilema moral. Rakyat yang membantunya telah banyak berkorban, dan ia tidak ingin kehilangan dukungan mereka. Namun, untuk mencapai tujuannya, ia harus menaklukkan benteng-benteng berikutnya dengan kekerasan. Hati nuraninya bergulat antara ambisi dan rasa keadilan. Jika kita tidak bergerak cepat, Mataram akan menumpas kita, dan rakyat yang mendukung akan menderita lebih parah, pikirnya. Strategi Trunojoyo semakin cerdik. Ia membagi pasukannya menjadi kelompok-kelompok kecil, menyerang benteng dari berbagai arah secara bersamaan. Serangan dadakan dan jebakan dipersiapkan untuk memaksa pasukan Mataram ke posisi yang rentan. Malam-malam diisi dengan pengintaian dan komunikasi rahasia melalui kurir dan sinyal api, memastikan setiap langkah terkoordinasi. Namun, Mataram juga bergerak. Sultan Agung mengirim pasukan elit ke benteng yang masih tersisa, menggabungkan strategi pengepungan dan penguatan tembok. Beberapa panglima loyal berusaha menahan pengkhianatan internal, namun tidak semua berhasil. Beberapa pejabat lokal diam-diam memberi informasi kepada Trunojoyo, sementara yang lain menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan sendiri. Konflik internal ini membuat pertahanan Mataram menjadi rapuh, meski jumlah pasukan mereka jauh lebih besar. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Di benteng ketiga, Trunojoyo menghadapi pasukan gabungan Mataram yang tangguh. Pedang beradu panah melesat, dan teriakan perang menggema di udara malam. Trunojoyo memimpin dari garis depan, memberi semangat pada prajuritnya, dan menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak hanya simbolik, namun pengkhianatan dari dalam membuat pertarungan semakin sulit. Beberapa penjaga benteng membuka gerbang pada waktu yang tidak tepat, sementara pengintai kerajaan mencoba menyerang dari belakang. Dalam kekacauan itu, Trunojoyo harus membuat keputusan cepat. Ia membagi pasukan untuk menahan serangan dari belakang sambil melanjutkan ofensif ke gerbang utama. Strategi ini berisiko, namun ia tahu jika mundur, moral pasukan akan runtuh. Perjuangan di tengah benteng itu menjadi simbol keberanian dan kecerdikan, di mana setiap gerakan menentukan hidup atau mati. Di istana, Sultan Agung menerima laporan tentang benteng ketiga. Wajahnya muram. Ia menyadari bahwa Trunojoyo tidak hanya berani, tetapi juga pintar memanfaatkan kelemahan internal Mataram. Pengkhianatan dari dalam bisa menelan kita lebih cepat daripada serangan musuh di luar. Gumamnya. Ia segera menyiapkan strategi baru, mengirim pasukan cadangan yang lebih terlatih, dan merancang jebakan di jalur suplai Trunojoyo. Pertempuran terus berlanjut. Malam demi malam, benteng demi benteng. Rakyat yang berada di wilayah konflik semakin banyak membantu Trunojoyo, menyediakan makanan, obat-obatan, dan informasi tentang pergerakan pasukan Mataram. Semangat rakyat menjadi bahan bakar bagi pasukan pemberontak. Sementara moral pasukan kerajaan perlahan terkikis oleh tekanan dan pengkhianatan internal. Di satu titik kritis, Trunojoyo menghadapi dilema lain. Pasukannya kelelahan, korban bertambah, dan pasokan mulai menipis. Namun, mundur bukan pilihan. Ia mengumpulkan panglimo-panglimonia dan berkata, "Kita harus bertahan. Setiap benteng yang kita taklukkan adalah kemenangan bagi rakyat dan masa depan Jawa." Semangat itu menular ke seluruh pasukan, memulihkan semangat mereka, meski tubuh lelah dan luka menganga. Sementara itu, di Plarit, Sultan Agung menatap peta perang dengan wajah muram. Ia memahami bahwa perang ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang strategi, loyalitas, dan psikologi. Pengkhianatan internal membuat Mataram sulit diprediksi.
ia memutuskan untuk menggunakan strategi yang lebih kompleks. Menanam agen ganda di pasukan Trunojoyo, menyebarkan informasi palsu, dan memancing pasukan pemberontak ke jebakan yang telah disiapkan. Malam berikutnya, Trunojoyo bergerak untuk menyerang benteng keempat. Pasukan Mataram menunggu dengan penuh strategi, jebakan tersembunyi, dan pengkhianatan yang siap dimanfaatkan. Namun Trunojoyo, yang telah belajar dari pengalaman sebelumnya, berhasil menavigasi jebakan itu dengan cerdik. Ia memanfaatkan medan, waktu malam, dan informasi dari rakyat setempat untuk mengecoh pasukan Mataram. Benteng keempat akhirnya jatuh. Meski dengan pengorbanan besar, setiap benteng yang direbut menambah kepercayaan diri Trunojoyo, namun juga menambah tekanan. Ia tahu Sultan Agung tidak akan menyerah, dan bahwa benteng berikutnya akan lebih sulit. Strategi, keberanian, dan pengkhianatan internal Mataram menjadi kombinasi yang menentukan setiap langkah perang. Trunojoyo menyadari bahwa kemenangan bukan hanya soal senjata, tetapi juga kecerdikan, kesabaran, dan kemampuan memanfaatkan hati rakyat. Fajar menyingsing setelah pertarungan panjang. Benteng-benteng yang jatuh menjadi saksi keberanian, pengorbanan, dan strategi yang menegangkan. Trunojoyo dan pasukannya berdiri di atas benteng keempat, menyadari bahwa perjuangan mereka masih jauh dari selesai. Namun kemenangan kecil ini memberi mereka harapan dan kekuatan untuk menghadapi benteng-benteng berikutnya. Di sisi lain, Sultan Agung menatap horizon dengan ketegangan. Ia menyadari bahwa perang ini bukan sekadar soal kekuatan fisik, tetapi tentang kecerdikan, loyalitas, dan psikologi pasukan. Konflik internal dan pengkhianatan membuat Mataram berada dalam posisi berbahaya. Sejarah sedang ditulis oleh keberanian Trunojoyo, dan Sultan Agung harus mencari cara untuk menyeimbangkan kekuatan sebelum seluruh kerajaan terguncang lebih parah. Dengan demikian, medan perang Jawa menjadi saksi dari kombinasi strategi, pengkhianatan, keberanian, dan pengorbanan. Trunojoyo terus bergerak maju, menguasai benteng demi benteng, sementara Mataram menghadapi dilema antara mempertahankan wilayah dan mengatasi pengkhianatan internal. Setiap keputusan, setiap langkah menentukan nasib kerajaan terbesar di Nusantara abad ke-17 dan membentuk babak baru yang akan memuncak di pertempuran terakhir yang menentukan sejarah. Benteng-benteng Mataram yang tersisa kini menjadi saksi dari serangkaian pertempuran yang menegangkan. Trunojoyo, meski lelah dan kehilangan banyak prajurit, tetap memimpin pasukannya maju. Ia tahu bahwa benteng terakhir akan menentukan nasib seluruh wilayah Jawa Timur. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Setiap kesalahan bisa mengubah kemenangan menjadi kehancuran. Di sisi lain, Sultan Agung merasa tekanan semakin besar. Loyalitas sebagian panglima mulai dipertanyakan. Pasokan menipis, dan berita tentang Trunojoyo yang terus menaklukkan benteng membuat moral pasukan kerajaan menurun. Namun, Sultan Agung bukanlah penguasa yang mudah menyerah. Ia menata kembali strategi, menggabungkan pasukan elit dengan jebakan tersembunyi, berharap dapat menghentikan langkah Trunojoyo sebelum kerusakan semakin meluas. Pertempuran terakhir pun tak terhindarkan. Malam itu, medan perang diselimuti kegelapan. Hanya diterangi cahaya obor dan sinyal api dari pasukan Trunojoyo. Pasukan kerajaan menunggu dengan penuh strategi, bersiap memanfaatkan setiap celah. Namun, Trunojoyo yang telah belajar dari pertempuran sebelumnya, bergerak dengan kecerdikan tinggi. Ia memanfaatkan medan, mengalihkan perhatian musuh, dan menyerang dari arah yang tak terduga. Di tengah pertempuran, pengkhianatan internal mulai tampak. Beberapa panglima Mataram yang meragukan keputusan Sultan Agung mencoba bernegosiasi dengan Trunojoyo, namun tidak semua berhasil. Sementara itu, rakyat yang mendukung Trunojoyo terus membantu dengan informasi, persediaan, dan semangat. Setiap kemenangan kecil meningkatkan moral pasukan pemberontak. Sementara moral pasukan kerajaan mulai goyah. Benteng terakhir kini menjadi titik penentu. Pertempuran berlangsung sengit. Pedang bertemu pedang, panah melesat,
dan teriakan perang menggema di seluruh penjuru. Trunojoyo menampilkan keberanian luar biasa, memimpin serangan dari garis depan, sementara Sultan Agung menggerakkan pasukan cadangan untuk menahan serangan. Strategi dan keberanian diuji hingga batas maksimum. Namun, perang bukan hanya tentang keberanian dan strategi. Pengorbanan menjadi harga yang harus dibayar. Banyak prajurit Trunojoyo yang gugur, dan pasukan Mataram pun menderita kerugian besar. Darah menodai tanah yang sebelumnya subur, dan udara dipenuhi dengan bau asap dan debu reruntuhan benteng. Trunojoyo menyadari bahwa kemenangan akhir bukan hanya soal benteng yang direbut, tetapi tentang mempertahankan semangat rakyat dan pasukannya. Di saat yang paling kritis, Sultan Agung menghadapi dilema berat. Ia tahu bahwa jika benteng terakhir jatuh, kekuasaan Mataram akan melemah secara signifikan. Sementara Foch menunggu di pesisir utara untuk memanfaatkan kondisi. Ia harus memilih antara menyerang habis-habisan atau mempertahankan sisa wilayah dengan hati-hati. Setelah perenungan panjang, ia memutuskan untuk menarik sebagian pasukan, memusatkan pertahanan, dan menyiapkan strategi diplomasi dengan Foch agar kekuatan Mataram tidak hancur total. Trunojoyo memanfaatkan kesempatan ini dengan strategi cepat. Ia berhasil menembus pertahanan benteng terakhir. Pasukan pemberontak memasuki gerbang, mengalahkan sisa pasukan Mataram, dan mengibarkan bendera kemenangan. Namun kemenangan itu bukan tanpa kehilangan. Medan perang dipenuhi korban dari kedua belah pihak. Trunojoyo menundukkan kepala sejenak, mengenang prajurit yang gugur dan rakyat yang menderita. Ia tahu bahwa sejarah tidak hanya mencatat kemenangan, tetapi juga pengorbanan yang menyertainya. Setelah pertempuran usai, Trunojoyo dan pasukannya menata kembali wilayah yang direbut. Mereka membantu rakyat memulihkan kehidupan, memperbaiki benteng, dan menegakkan hukum baru yang lebih adil. Sementara itu, Sultan Agung menata kembali kerajaan dari Plerit, memusatkan kekuatan di wilayah yang masih aman, dan bersiap menghadapi ancaman baru, termasuk kemungkinan intervensi Foch. Konflik ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya tentang menaklukkan, tetapi juga tentang strategi, kesabaran, dan kemampuan memimpin rakyat. Pertempuran Trunojoyo melawan Mataram menjadi simbol keberanian dan kecerdikan. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin bisa mengubah sejarah dengan strategi, keberanian, dan kemampuan memanfaatkan hati rakyat. Di sisi lain, Sultan Agung menunjukkan bahwa kepemimpinan membutuhkan keseimbangan antara kekuatan, diplomasi, dan kontrol internal. Konflik ini tidak hanya mengubah peta politik Jawa, tetapi juga meninggalkan pelajaran tentang pengorbanan, strategi, dan loyalitas. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan pemulihan dan refleksi. Benteng-benteng yang hancur dibangun kembali. Rakyat berusaha kembali ke kehidupan normal, dan Sultan Agung serta Trunojoyo masing-masing menata wilayahnya. Sejarah mencatat pertempuran ini sebagai salah satu konflik terbesar di era Mataram, menggabungkan keberanian, strategi, dan pengkhianatan dalam satu kisah epik. Bagi kita, cerita ini bukan hanya tentang perang dan kekuasaan. Ini adalah pengingat bahwa keberanian, kecerdikan, dan semangat rakyat bisa mengubah arah sejarah. Setiap benteng yang jatuh, setiap strategi yang dijalankan, dan setiap nyawa yang dikorbankan menjadi bagian dari warisan yang terus dikenang. Dan inilah akhir dari perjalanan sejarah Mataram yang penuh liku. Semoga kisah ini memberikan inspirasi, menumbuhkan kecintaan terhadap sejarah Nusantara, dan mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan, meski berat, memiliki nilai yang tak ternilai. Terus, ikuti Olah Rosso untuk kisah-kisah sejarah lainnya yang penuh pelajaran dan inspirasi. Rahayu Sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.